Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari Yohanes 8 ayat 1-11 yang saya berikan tema anugerahnya untuk hidup baru. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anugerahnya untuk hidup baru. Yohanes 8 ayat 1-6 dikatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka tempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, agar mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7-11 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji Tuhan. Terus sekalian, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, pada masa Yesus melayani Israel yaitu 2000 tahun yang lalu, jika muncul pertanyaan sulit, maka pertanyaan itu di kalangan orang Yahudi waktu itu akan dibawa kepada rabi atau guru agama Yahudi untuk mendapat jawaban dan keputusannya. Itu yang terjadi dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Jadi kalau mereka mendapat pertanyaan sulit, maka mereka bawa itu kepada rabi atau guru agama Yahudi waktu itu. Dalam hukum agama Yahudi, perzinahan adalah suatu kejahatan yang serius. Lihat Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi serius sekali. Ya, ini ada buku namanya Mishnah. Mishnah adalah catatan tulisan dari hukum lisan Taurat. Hukum lisan Taurat waktu itu. Ya. Nah, dikatakan dalam Mishnah, kematian dengan dilempari batu adalah hukuman bagi gadis yang sudah ditunangkan tapi melakukan perzinahan. Sudah ditunangkan tapi melakukan perzinahan. Itu hukumannya mati menurut Mishnah. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat menghadapkan Yesus pada suatu dilema. Mereka orang-orang pintar dan mereka tahu bahwa Yesus ini jago sekali, pintar sekali. Sehingga mereka coba berusaha mencari celah untuk mencobai dan menjatuhkan Yesus. Ya. Apa dilema yang mereka hadapkan kepada Yesus? Pertama, dia yaitu Yesus akan kehilangan sebutan sebagai kawan dari orang-orang berdosa jika setuju dengan sikap orang Farisi dan ahli Taurat itu. Ya, waktu itu kan orang berdosa menyebut Yesus sebagai kawan orang-orang berdosa. Ya, kalau Yesus setuju dengan pendapat mereka untuk merajam perempuan itu dengan batu, maka Yesus tidak lagi disebut sebagai kawan orang berdosa.
Ya, karena ia setuju dengan sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Kedua, jika Yesus merekomendasikan kematian bagi perempuan itu, maka ia, yaitu Yesus, akan berbenturan dengan aturan Romawi. Karena masyarakat Yahudi adalah jajahan Romawi waktu itu. Sehingga sebagai jajahan mereka nggak punya kuasa untuk melakukan hukuman mati bagi seseorang. Hanya pemerintah Romawi yang menjajah yang bisa melakukan hukuman mati bagi seseorang. Ya, sehingga kalau Yesus setuju dengan udah hukum mati saja. Nah, caranya sikap Yesus tuh akan mereka tangkap dan mereka akan bawa kepada pemerintah Romawi supaya Yesus dihakimi oleh pemerintah Romawi karena dia mengatakan satu hukum yang bertentangan dengan pemerintah Romawi yang menjajah orang Yahudi waktu itu. Namun jika Yesus memutuskan perempuan tersebut harus diampuni, maka orang-orang Yahudi akan menganggap Yesus telah melanggar hukum Musa. Nah, sehingga mereka menempatkan Yesus pada posisi dilema ini. Dua-dua sulit ini. Jadi memang tujuan mereka adalah untuk mencobai Yesus. Ya. Mengapa sebelum menjawab pertanyaan orang-orang itu, Yesus perlu menulis di tanah? Ya. Apa? Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, seolah-olah Yesus memberi kesempatan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi itu untuk mengulangi pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaan yang sama itu akan menjadi eho bagi mereka untuk menyadarkan mereka akan motivasi mereka yang kejam dan jahat di balik pertanyaan itu. Eho. Ya, kamu jahat, motivasimu jahat, hatimu jahat. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya, seperti seorang berada di dalam satu goa. Ya. Semua bebatuan, ya, atas, sampingnya, mau bebatuan. Dan kalau kita berteriak di tengah-tengah goa itu, kamu jahat, maka langsung akan dijawab oleh eho itu, kamu jahat, kamu jahat. Jadi seolah-olah ini penafsiran pertama ya. Jadi sikap Yesus yang berdiam itu sambil memberi kesempatan bagi orang-orang Farisi dan orang Yahudi itu, orang Taurat dan orang Farisi itu untuk disadarkan akan eho dari perbuatan mereka. Kamu jahat, kamu jahat, motivasimu jahat. Ya, itu tafsiran pertama. Oke, yang kedua, dalam terjemahan Perjanjian Baru bahasa Armenia ditulis sebagai berikut. Dia, yaitu Yesus menundukkan kepalanya, menulis dengan jarinya di tanah dan menyatakan dosa-dosa mereka sehingga mereka melihat dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Jadi Yesus menulis di tanah sambil menuliskan dosa-dosa mereka. Misal saja pikiran, imajinasi yang kotor, ya, atau perbuatan mereka yang munafik, ya. Yesus tulis itu di tanah. Ini tafsiran yang kedua ya. Sehingga mereka melihat, iya ya, ternyata aku barusan saja berimajinasi yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Berpikiran dan bermaksud yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Yesus tuh seperti menulis di tanah dengan jarinya, ya, dosa-dosa orang-orang itu. Ya. Mungkin Yesus menulis dosa orang-orang yang sedang mendakwa perempuan itu. Yesus sedang mengkonfrontasi sikap kejam dari mereka itu. Ya. Oke. Nah, Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lihat Yohanes 8 ayat 7. Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah orang itu yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini.
Kata tidak berdosa itu bukan hanya berarti tanpa dosa, tapi tidak punya keinginan untuk berdosa. Sebab di hadapan Tuhan, Tuhan menilai bukan hanya dari perbuatan yang nyata, tapi dari imajinasi dan dari keinginan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ajaran Yesus dalam Matius 5 ayat 28 dikatakan, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, masih dalam imajinasi ini, sudah berzina dengan perempuan itu dalam hatinya. Jadi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak hanya menilai dari perbuatan yang nyata, kelihatan dilihat, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati, ke dalam imajinasi setiap orang. Oh, kita harus perlu berhati-hati ini dengan kesucian Tuhan yang luar biasa itu. Pertanyaan Yesus itu membuat orang-orang itu terdiam. Ya, mereka mulai sadar dan mereka mulai tersentak. Iya ya, ternyata aku juga bukan orang yang suci sama sekali. Ternyata aku barusan saja berpikiran dan berimajinasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sehingga perlahan-lahan mereka pergi satu persatu meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Tindakan para ahli Taurat dan orang Farisi menyatakan dua sikap. Apa itu? Yang pertama, menyatakan konsep mereka tentang otoritas. Bagi mereka otoritas bersifat menghukum dan sangat mencela orang-orang berdosa. Itu bagi mereka. Otoritas bagi mereka bersifat menghukum dan mencela orang-orang berdosa. Seharusnya otoritas itu didasarkan pada empati. Melihat dari mata seseorang itu melihat. Merasakan dari perasaan orang itu merasakan. Itulah empati. Walaupun kita tidak setuju dengan perbuatan orang itu, tapi kita minimum empati. Kita memahami kenapa dia berbuat ini, perbuatan masalah apa yang sedang terjadi sebagai latar belakang perbuatan itu. Sekali lagi, bukan empati tidak berarti kita setuju, tapi kita sedikitnya ikut merasakan akan perasaan pergumulan orang itu yang melatar belakangi perbuatan orang itu yang berdosa. Ya. Mereka menganggap posisi mereka memberi hak kepada mereka untuk menghukum orang berdosa. Inilah masalah pada diri orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat waktu itu. Mereka menganggap posisi mereka sebagai pemimpin agama Yahudi waktu itu memberi hak kepada mereka untuk menghukum orang-orang berdosa. Karena mereka orang berdosa itu dianggap melakukan perbuatan dosa yang secara mata jasmani ya memang itu dosa. Tapi mereka disadarkan sebenarnya dosa di hadapan Tuhan bukan hanya yang terlihat di mata, tapi yang dalam imajinasi seseorang. Ya. Mereka tidak berpikir bahwa mereka juga bertugas untuk menolong orang berdosa. Ya, sebagai hamba Tuhan kita sering kali khotbah. Ya, kita menghakimi berbagai macam perbuatan orang. Sebenarnya kita tidak boleh menghakimi. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Kita hanya menyampaikan firman Tuhan. Dan jangan lupa kita diberikan dorongan oleh Tuhan untuk menolong orang-orang berdosa. Sama dengan kita orang berdosa. Tapi mohon Roh Kudus menguatkan kita. Bukan hanya menilai perbuatan seorang, tapi juga membimbing orang itu kembali ke jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Seharusnya otoritas yang benar perlu didirikan di atas sikap empati. Tugas pertama dari orang yang berotoritas adalah mencoba berusaha untuk mengerti mengapa seseorang berbuat kesalahan. Dan mencoba untuk mengerti
Kata mengerti di sini tidak sama dengan setuju ya. Mengerti tidak sama dengan setuju. Kita coba untuk mengerti, pencobaan yang membujuk orang itu untuk berbuat dosa. Kenapa orang itu berulang kali melakukan perbuatan kesalahan yang sama? Ada apa? Apa latar belakang mereka sehingga membuat mereka rentan untuk jatuh dalam dosa yang sama? Kita berusaha mengerti, memahami dan menolong orang itu untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ini penting. Ya. Coba untuk memahami kondisi yang berakibat seseorang berbuat dosa tertentu. Sehingga orang itu menjadi sangat mudah dan tertarik untuk melakukan dosa itu. Ya, mungkin kita pun sama. Kalau kita dalam posisi yang sama dengan orang itu, mungkin kita pun akan melakukan dosa yang sama dengan yang mereka lakukan. Jadi kita perlu melihat itu dari kacamata empati. Empati tidak sama dengan setuju, tapi memahami dan menolong orang itu untuk melakukan perbuatan pertobatan itu. Ya, ini penting. Seorang yang punya otoritas perlu bertindak seperti seorang dokter yang bijak. Keinginannya hanya untuk menyembuhkan. Ya, keinginannya hanya untuk menyembuhkan. Ya, misalnya kalau seseorang yang menolong orang lain yang sudah kecanduan drug, obat-obat terlarang. Orang yang sudah kecanduan drug selama bertahun-tahun, tentunya tidak serta-merta dalam satu hari orang tuh harus stop dari drug itu. Ya, kalau kita lihat ke rumah rehabilitasi drug addict, maka hal itu tidak serta-merta langsung orang itu berhenti dalam hari itu juga. Apalagi orang itu sudah bertahun-tahun. Ada fase-fasenya, ada step by stepnya. Sehingga orang itu perlu dibimbing, diarahkan. Ya, mungkin perlu setahun orang itu dapat ditolong, dibimbing, dinasihati, didoakan. Ya, akhirnya membuat orang itu sungguh-sungguh berhenti. Tidak hanya butuh waktu satu hari, tapi butuh waktu berbulan-bulan, mungkin setahun. Ya, supaya menolong orang itu untuk berhenti dan bertobat. Ya. Puji Tuhan. Tindakan para ahli Taurat dan orang Farisi menyatakan dua sikap. Ya, tadi sikap yang pertama, sikap yang kedua adalah kejadian ini memberitahu kita akan kejamnya sikap para ahli Taurat dan orang Farisi kepada masyarakat Yahudi waktu itu. Jadi orang ahli Taurat dan orang Farisi itu sikapnya sebenarnya kejam. Hanya maunya bisa menghakimi tapi tidak mau menolong. Ya. Mereka tidak menganggap perempuan tersebut sebagai suatu pribadi manusia. Tidak. Tapi perempuan itu hanya seperti dianggap sebagai suatu benda saja. Satu benda saja. Yang mereka pakai untuk mencobai Yesus. Inilah kejamnya orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Ya. Perempuan tersebut dipakai untuk mendukung tujuan mereka. Yaitu untuk menghancurkan reputasi Yesus. Seorang ahli yang bernama Dr. Paul Tournier, dia berbicara tentang personalisme dalam Alkitab, personalism in the Bible. Dikatakan Alkitab sering bicara tentang nama-nama. Ini menurut Paul Tournier. Ya. Allah berbicara kepada Musa dalam Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Demikian kata Tuhan kepada Musa, aku mengenal engkau. Allah berbicara tentang Raja Koresi, ya, dari Persia itu. Bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Berarti Tuhan itu mengenal Koresi. Tuhan memanggil Koresi dengan namanya, namamu. Ya, Yesaya 45 ayat 3. Menurut Dr. Tournier, Alkitab menganggap manusia sebagai pribadi bukan benda. Manusia yang jahat sekalipun tetap adalah satu pribadi yang perlu dibimbing kepada pertobatan. Nama adalah simbol dari suatu pribadi.
Di hadapan Tuhan setiap manusia itu dianggap sebagai memang kita adalah pribadi di hadapan Tuhan, bukan sebagai benda. Saat seorang manusia dianggap sebagai benda saja, roh kekristenan menjadi mati dalam tanda kutip. Kekristenan tidak demikian. Allah menggunakan otoritasnya untuk mengasihi manusia demi mencapai kebaikan. Mengasihi manusia demi mencapai kebaikan. Bagi Allah tidak ada seorang pun yang hanya menjadi alat semata. Nggak ada. Setiap orang adalah pribadi, bukan sekedar alat. Demi menyelamatkan manusia, Sang Firman Allah rela datang ke dunia demi menyelamatkan manusia. Demi menyelamatkan satu orang gila. Tuhan membiarkan 2.000 ekor babi dirasuk roh jahat dan terjun ke jurang. Lihat Markus 5 ayat 13. Demi menyelamatkan satu orang gila. Ya, ketika roh jatuh keluar, roh jahat masuk ke 2.000 ekor babi dan 2.000 ekor babi menjadi gila dan terjun ke dalam jurang. Lihat Markus 5 ayat 13. Kalau kita coba nilai ya, berapa duit sih harga 2.000 ekor babi itu? Ya, misalnya kalau seekor babi itu misalnya 60 kilo. 60 kilo tuh kali 1 kilonya harganya 100.000 saja. Kali 2.000 ekor babi. Jadi semua harganya sekitar 12 M. 12 miliar. Ya, untuk menyelamatkan satu nyawa orang gila. 2.000 ekor babi yang kira-kira ini minimal ya. Harganya 12 M itu. Ya. Nah, sekalian sebenarnya harga satu nyawa manusia itu lebih dari 2.000 ekor babi. Ya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, memperoleh harta seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Jadi kehilangan satu nyawa itu harganya lebih dari seluruh dunia. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itu di hadapan Tuhan, Tuhan sangat mengasihi nyawa manusia itu. Puji Tuhan. Kejadian ini memberitahu kita tentang sikap Yesus terhadap orang berdosa. Apa itu sikap? Pertama, prinsip Yesus. Hanya manusia yang tanpa kesalahan yang berhak untuk menghakimi orang lain. Yang tanpa kesalahan. Lihat Matius 7 ayat 1 dan ayat 3 sampai 5. Jangan kamu menghakimi, kata Tuhan, supaya kamu tidak dihakimi. Kualifikasi dari penghakiman itu bukanlah pengetahuan. Karena semua orang memilikinya. Tapi prestasi dalam melakukan yang baik dan yang benar. Prestasi. Kalau kamu sekedar tahu tapi tidak melakukan, itu percuma. Kamu tahu dan kamu melakukan. Itu benar di hadapan Tuhan. Hanya Allah yang berhak menghakimi manusia, bukan manusia lain. Ya, prinsip utama dari Yesus yang menjadi sikap perasaan pertama terhadap orang lain yang membuat kesalahan adalah belas kasihan. Yesus berbelas kasihan agar orang-orang berdosa itu diselamatkan karena mereka bertobat. Demikian juga umat Tuhan perlu meniru teladan daripada Yesus, belas kasihan itu. Jika kita berhadapan dengan seseorang yang melakukan kesalahan, perasaan kita yang pertama bukanlah aku mau lihat betapa menderitanya engkau karena hal ini. Wah, karena mau balas dendam ya. Satu kali engkau akan merasakan hal ini. Aku mau lihat betapa menderitanya engkau karena hal ini. Itu perasaan orang berdosa. Ya. Tapi apa yang bisa aku lakukan untuk menolongmu? Ini sikap daripada Yesus dan umatnya perlu meneladani. Ya,
Apa yang bisa aku lakukan untuk menolongmu? Apa yang dapat kulakukan untuk memperbaiki kelakuanmu? Ini sikap yang penting yang perlu kita teladani dari sikap Yesus itu. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah sangat penting untuk kita mengerti apa yang Yesus lakukan terhadap perempuan tersebut. Apa itu? Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Apa makna dari perkataan Yesus? Aku tidak menghukum ulang, aku tidak menghukum juga. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya lah jangan mengulangi dosa yang sama lagi. Karena kita masih bernatur dosa di dunia ini, maka kita sering jatuh dalam kesalahan. Tapi prinsipnya adalah pergilah jangan mengulangi dosa yang sama lagi. Minta Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan yang semakin bebas dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tunjukkanlah bahwa engkau dapat berbuat yang baik dan lebih baik. Good and better. Hal-hal yang baik dan lebih baik. Ya. Adalah lebih sulit untuk menyatakan seorang bersalah plus memperbaiki orang itu ke depan. Ya gampang kalau hanya mencari kesalahan orang lain itu gampang. Tapi yang susah adalah memperbaiki orang itu agar lebih baik ke depan. Prinsipnya dalam bahasa Inggris ya. Today is better than yesterday. Hari ini lebih baik daripada kemarin. And tomorrow will be better than today. Dan besok hari lebih baik daripada hari ini. Ini penting sekali. Ada beberapa sikap Yesus terhadap orang berdosa. Yang pertama, sikap memberi kesempatan kedua. Yang kedua, sikap Yesus yang melibatkan belas kasihan. Para ahli Taurat dan orang Farisi ingin menghukum, tetapi Yesus ingin mengampuni. Yang ketiga, melibatkan tantangan untuk hidup meninggalkan kehidupan yang berdosa. Prinsipnya, aku mau berubah. Aku mau berubah. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saya ingat satu lagu yang sudah lama. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus menolong kami, membimbing kami agar hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.